selamat petang, selamat bertemu kembali dalam rancangan YouTube Kesehatan saya. Terima kasih karena sentiasa menonton dan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Oke, hari ini ada satu topik yang ingin saya bincangkan. Topik ini sering juga dibangkitkan di dalam perbincangan-perbincangan di dalam sosial media, yaitu macam mana mau pilih dokter yang sesuai dengan kita ini. Sebab dokter ini sepatutnya sama saja, tapi bila kita pergi jumpa yang sana, lain. Jumpa yang sini, lain nasihat. Pergi di sana, lain dia punya arahan. Pergi di sini, lain dia punya arahan. Pergi di sana, lain obat. Pergi di sini, lain obat. Jadi macam mana mau pilih dokter yang sesuai, yang ngam, yang paling bagus untuk kita? Itu persoalan. Oke, pertama sekali, dokter itu tidak sama. Dokter ini adalah satu bidang pekerjaan sama seperti bidang pekerjaan yang lain-lain di dalam dunia ini. Tidak ada dua dokter yang sama. Sama juga dengan kamu punya jurutera, sama juga dengan kamu punya peguam, sama juga dengan kamu punya tukang pipe, sama juga kamu punya tukang gunting, sama juga dengan kamu punya tukang sapu rumah. Semua pun berbeza-beza. Ada yang lebih pandai, ada yang lebih pakar, ada yang lebih tahu, ada yang lebih tidak tahu, dan sebagainya. Jadi tidak ada dokter dua yang sama. Semuanya berlain-lainan. Dan kita mesti pandai pilih mana dokter yang sesuai dengan kita. Sama juga dengan mekanik kereta. Kita mesti pandai pilih mekanik yang sesuai dengan kemauan kita, yang sesuai dengan kereta kita. Demikian juga dengan pemilihan dokter. Oke, mari saya ringkaskan. Ada 5 cara ataupun 5 perkara yang perlu kita pertimbangkan untuk kita memilih dokter pegawai perubatan yang sesuai dengan keperluan kita. Yang pertama sekali, sudah tentu kita kena pilih yang berkelayakan, yang bertauliah. Kalau di Malaysia ini yang sudah ada lesen untuk praktis sebagai doktor, sudah didaftarkan dalam Majlis Perubatan Malaysia ataupun dalam bahasa Inggrisnya Malaysian Medical Council, MMC. Jadi pastikan dokter tersebut sudah ada lesen, sudah register sebagai dokter yang sah di Malaysia. Boleh pergi melawat di website MMC, Malaysian Medical Council, dan cari nama dokter yang kamu mau cek itu sama ada dia ada berdaftar di situ atau tidak. Tapi kamu kena tahu dulu lah nama penuh tu dokter. Pastikan nama dia betul, ijaannya dan sebagainya, baru kamu boleh cek di Malaysian Medical Council Registry di website dia. Oke, itu yang pertama. Pastikan dia ada lesen lebah, dia dokter yang bertauliah. Oke, pada masa yang sama juga kita kena pastikan kepakarannya itu sesuai dengan kita punya keperluan lah. Dokter ini tidak sama. Kita tahu ada dokter macam saya, general practitioner. Kita ini dokter yang kita semua tahu general, tapi kita tidak terlalu menspesifikkan pengetahuan kita itu sehingga dia terlimit, terhad kepada bidang-bidang tertentu sahaja. Ada dokter pakar yang lebih tahu tentang sesuatu topik, contohnya dia pakar pasal hidung saja. Dia akan tahu pasal hidung dengan begitu terperinci, tapi malangnya dia sudah terhad kepada hidung saja. Kalau kau tanya dia pasal kaki, dia tidak tahu sudah. Kami pula general practitioner, kami tahu banyak perkara. Hidung pun kami tahu sedikit, mata kami tahu sedikit, kaki kami tahu sedikit, tapi kami tidak menyiasat ataupun tidak mengetahui dengan lebih mendalam tentang satu-satu perkara tersebut. Jadi bergantung pada keperluan kamu, kesehatan kamu, penyakit kamu, kena tahulah apa kepakaran yang kamu perlu untuk memilih dokter tersebut. Kemudian general practitioner, dokter biasa, GP macam kami ini pun ada perbedaan dari segi pengetahuan dan juga interest ataupun keminatan kami. Contohnya saya berminat dalam bidang anti-aging, anti penuaan, dan juga preventive regenerative medicine ataupun obat-obatan yang berkaitan dengan pencegahan dan juga untuk
menyebabkan seseorang itu lebih mudah kelihatan sehat, kuat, dan sebagainya. Itu saya punya keminatan, kelebihan pengetahuan. Oke? Dan GP lain, dokter lain mungkin mempunyai minat yang lain lagi dan mereka akan lebih cenderung kepada rawatan tersebut ataupun pengetahuan tersebut. Jadi bergantung apa yang kamu mau, kamu pilihlah general practitioner ataupun dokter am macam kami ini, mana yang kamu mau. Oke, itu yang pertama, pastikan dia bertauliah dan dia mempunyai keminatan, kecenderungan, kepakaran yang sesuai dengan masalah kesehatan kamu. Oke, yang kedua adalah, ini sangat penting. Yang kedua adalah pastikan dokter itu cakap serupa bikinlah. Pastikan kamu boleh percayalah apa yang dia cakap. Nah, kalau dia bilang sila jangan merokok, tapi kau nampak dia sana luar merokok, cuman nak kamu percaya apa yang dia cakap lepas itu kan? Kalau nanti dia suruh kau makan obat pun kau tidak percaya, sudah mau makan obat. Kalau dia bilang sila jangan meginum, tapi kau nampak dia sana pergi RMIT, susahlah bahwa kamu percaya apa dia cakap yang lain-lain juga. Oke? Pastikan dokter yang kamu pilih itu mesti tahapnya cakap serupa bikin yang kamu boleh terima. Kalau dia bilang kasih kurus lah badan kau, tapi badan dia sendiri gemuk bulat macam ini, macam mana pun kau tidak percayalah bapak dia cakap kan. Sama juga macam saya. Kalau saya bilang saya tahu obat bikin kasih lebat rambut kau, tapi saya sendiri tiada rambut, macam mana kamu percaya apa yang saya cakap pasal rambut? Nah, kalau ada betul itu rambut, kalau ada betul itu obat yang boleh kasih lebat rambut, saya lagi duluan pakai, baru saya jual, kasih percaya sama kau. Oke, so itu yang kedua. Pastikan dokter tersebut cakap serupa bikin. Apa yang dia kasih nasihat kau, sepatutnya dia buat untuk diri dia sendiri dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dokter itu mestilah seorang dokter yang sentiasa available di dalam kliniknya lah. Artinya tidak bertukar-tukar lah, tidak berganti-ganti. Ini masalah kebanyakan klinik yang kita pergi, kebanyakan rumah sakit yang kita pergi karena dokternya ganti sampai kita pun tidak tahu apa sudah rancangan kesehatan kita. Dulu dia buat ini, kemudian ada dokter lain masuk klinik yang sama, dia kasih tahu benda lain. Dokter lain lagi masuk klinik yang sama, kasih tahu benda lain, kita pun paling bingung. Las-las kita punya kesehatan tidak pergi mana-mana. Jadi pilih dokter yang sentiasa available, sentiasa ada, tidak terlampau berganti-ganti di dalam klinik yang sama. Supaya rancangan kesehatan kamu sama, tujuan kesehatan kamu sama, matlamat kesehatan kamu itu sama saja daripada dokter yang sama dan bukannya berubah-ubah. Oke? Yang ketiga, kalau boleh dokter tersebut dapat berbicara dalam bahasa kamu lah. Kalau kamu bahasa Cina, kalau boleh dia pun bercakap dan paham bahasa Cina lah, walaupun kamu berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Kalau kamu cakap Inggris saja, kalau boleh dokter itu pun cakap Inggris lah, walaupun kamu berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Dan contohnya bagi saya pandai cakap bahasa dusun, jadi banyaklah ramailah pesakit datang dalam bahasa dusun, walaupun mungkin kami bercakap dalam bahasa Malaysia, tapi oleh karena dia paham dusun, saya paham dusun, kami tahu apa intipati perbincangan tentang penyakit tersebut, karena macam manapun penyakit seseorang, kesehatan seseorang itu sangat berkait rapat dengan latar belakang, dengan culture dia, dengan adat tersam dia, penggunaan bahasa dia, dan sebagainya. Jadi kalau boleh pilihlah dokter yang bercakap dalam bahasa yang sama dari latar belakang yang sama dengan kamu. Dan yang terakhir, yang nomor 5, ini sudah saya sentuh sedikit tadi, yaitu pilihlah dokter yang kamu boleh percaya di dalam rawatan kamu seharian. Artinya kamu boleh yakin, dengan dokter tersebut, tiada kerisauan. Kalau kamu yakin dengan dokter tersebut, kamu yakin dengan obat dia, kamu yakin dengan nasihat dia, dan kamu yakin dia mempunyai tujuan yang bagus untuk kamu, dia memang mau kasih sihat kamu, maka itulah dokter yang sesuai untuk kamu.
Ini sangat penting untuk psikologi rawatan kesehatan kamu. Kalau kamu pergi jumpa dokter yang kamu tidak percaya, kamu tidak yakin, kamu tidak respect, kamu tidak hormat dia punya pendapat dan sebagainya, walaupun dia bagi obat kau yang paling ngam, paling bisa pun, kalau kau punya mentality itu mengatakan, ya dokter bagi ini apa ini mana dapat kasih sembuh saya ini. Nah, bila kau punya pikiran sudah berpikir seperti itu, walaupun obat itu sesuai dengan sendirinya, psikologi itu akan menyebabkan kamu susah sembuh. Jadi pastikan kamu percaya, kamu yakin, dan kamu sangat hormat terhadap dokter yang kamu jumpa, minta nasihat, minta obat itu, supaya psikologi kamu pun dapat membantu kamu untuk sembuh. Kalau kamu tidak percaya, carilah dokter lain yang kamu percaya. Oke, itu 5 prinsip untuk kita boleh memilih dokter yang bersesuaian untuk kita demi kesehatan diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih.